Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noni Julia. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang akan kami bahas. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang teknik pengumpulan data yang cocok untuk kasus tersebut, kami akan menjelaskan dulu deskripsi sengketa tanah ulayat dari kedua konflik tersebut. Yang pertama adalah dari Nagari Tiku Lima Jorong. Nah, di Nagari Tiku Lima Jorong ini ditemukan adanya sengketa antara investor yaitu PT Mutiara Agam dengan masyarakatnya. Sengketa ini dipicu oleh tidak ditepatinya janji atau kesepakatan yang dibuat antara pihak investor dengan masyarakat. Nah, pada tahun 1983, investor dalam hal ini PT Mutiara Agam memohon izin menggunakan tanah ulayat seluas 2.000 hektar dari tanah seluas 10.000 hektar tersebut untuk pembukaan kebun kelapa sawit. Nah, permohonan tersebut dimusyawarahkan dalam forum Minyak Mama, penghulu pemegang hak tanah ulayat Nagari Tiku Lima Jorong. Dari musyawarah tersebut disepakati bahwa pihak investor boleh memanfaatkan tanah seluas 2.000 hektar dengan cadangan 8.000 hektar untuk keperluan pembukaan kebun kelapa sawit. Dan sebagai pengganti penggunaan tanah tersebut, pihak investor berkewajiban untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi. Pembagian hasil dari membangun kebun plasma untuk rakyat yang dituangkan dalam sebuah perjanjian. Nah, perjanjiannya ini sebagai berikut. Perjanjian yang pertama adalah pihak investor akan memberikan ganti rugi menurut sepanjang adat yang pantas, seperti adat diisi, limbago dituang. Nah, kedua, apabila usaha kebun yang direncanakan berhasil, akan diberikan sebagian hasilnya untuk pembangunan nagari. Yang ketiga, membangun kebun plasma seluas 3.000 hektar untuk masyarakat nagari. Yang keempat, untuk tanah cadangan 8.000 hektar apabila dipakai akan dimusyawarahkan kembali. Berdasarkan surat pernyataan tanah yang menyatakan tanah yang diserahkan adalah 2.000 hektar dengan cadangan 8.000 hektar, namun PT Mutiara Agam ini kemudian memperoleh sertifikat HGU nomor 4 tahun 1992. Nah, yang tentunya dilaksanakan dengan kerjasama instansi terkait walau ada sanggahan-sanggahan sebelumnya. Seiring perjalanan waktu, PT Mutiara Agam berkembang sangat pesat, tapi janji-janji belum juga direalisasikan, antara lain pembangunan kebun plasma seluas 3.000 hektar. Yang kedua adalah kompensasi tanah ulayat yang digunakan sebagai adat diisi, limbago dituang. Uang adat itu belum juga dibayarkan. Karena janji-janji tersebut belum juga direalisasikan, maka melalui kepala-kepala desa, komunitas Tiku Lima Jorong dan Forum Komunikasi Masyarakat Tiku Lima Jorong mulai menagih janji-janji tersebut, dan pada akhirnya semua elemen masyarakat sepakat untuk mengajukan tuntutan melalui pengadilan, instansi Pemda Kabupaten Agam termasuk ke BPN Pusat, Kanwil ataupun BPN Agam. Nah, pada tahun 2003 masyarakat Nagari Tiku Lima Jorong ini mulai mengajukan tuntutannya ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung atas nama masyarakat Nagari Tiku Lima Jorong yang dimenangkan oleh masyarakat Nagari Tiku Lima Jorong, di mana PT Mutiara Agam ini harus membayar ganti rugi tanah dan sewa lahan sebesar 11 miliar 200 juta rupiah. Nah, PT Mutiara Agam melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang dan keputusannya adalah no. Maka untuk kedua kalinya, kedua belah pihak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan menolak kasasi pertama PT Mutiara Agam dan menolak kasasi 2 AM Bandaro atas nama masyarakat Nagari Tiku Lima Jorong. Namun demikian, masyarakat tetap pada prinsipnya bahwa sebelum PT Mutiara Agam membayar janjinya, masyarakat Nagari Tiku Lima Jorong akan tetap menuntut hak-hak mereka sebagai anak nagari yang kekayaan nagari mereka telah dimanfaatkan oleh orang luar untuk keperluan bisnisnya. Masuk kepada latar belakang dari kasus sengketa yang kedua, yaitu deskripsi sengketa tanah ulayat komunitas Kapa. Nah, komunitas Kapa merupakan salah satu nagari yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Lubuk Nanduo, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Hampir keseluruhan lahan di nagari ini telah diusahakan mulai dari pemukiman, peladangan, perkebunan sawit swadaya milik masyarakat, dan perkebunan sawit milik perusahaan. Di Nagari Kapa ini tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak ada pemiliknya. Nah, untuk mengusahakan tanah-tanah di Nagari Kapa, pengelola harus mendapatkan persetujuan dari pucuk adat dan para niniak mama. Lantas bagaimana halnya dengan PT PHP yang mengusahakan lahannya di Nagari Kapa? Dalam buku yang berjudul Konflik atau Mufakat, nah, salah satu penelitian yang dilakukannya itu antara masyarakat Nagari Kapa dan juga PT PHP Pasaman.
Nah, konflik ini berawal dari tahun 1997 ketika Pucuk Adat dan Nini Mama di Nagari Kapa menyerahkan tanah mereka kepada Bupati Pasaman untuk dijadikan tanah negara dan selanjutnya diserahkan lahan tersebut kepada perusahaan untuk kegiatan perkebunan sawit dalam bentuk hak guna usaha atau HGU sebagai alas hak pengusahaannya. Nah, ternyata penyerahan tanah tersebut tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat Nagari Kapa, sehingga banyak di antara masyarakat Nagari tidak mengetahui proses penyerahan, luasan, lokasi, dan sebagainya. Akhirnya banyak kalangan anak Nagari dirugikan karena merasa kehilangan tanah, termasuk dari kalangan Bundo Kanduang yang notabene-nya sebagai pemilik ulayat. Nah, dari kedua kasus tersebut ada beberapa kesimpulan tentang faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat menurut kami. Yang pertama adalah proses musyawarah ini berjalan tidak transparan karena hanya melibatkan pihak investor, minyak mama, dan pemerintah daerah tanpa melibatkan masyarakatnya. Yang kedua adalah proses penyerahan tanah ulayat ini tidak terbuka kepada anak nagari sebagai pemilik sah ulayat nagari. Yang ketiga, kesepakatan awal yang dijanjikan investor tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan atau investor tersebut. Pihak investor sering mengingkari janji yang dibuat pada saat penyerahan tanah ulayat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah proses penyerahan ganti rugi yang tidak transparan. Dalam hal ini tidak dijelaskan bagaimana bentuk dan besarnya kompensasi atau ganti rugi yang diberikan terhadap pemanfaatan tanah ulayat investor kepada anak nagari. Nah, di sini kami mengambil dua teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif yang cocok untuk kasus ini. Yang pertama adalah FGD atau Focus Group Discussion dan juga wawancara mendalam. FGD atau Focus Group Discussion merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam oleh peneliti kepada sekelompok orang dalam suatu waktu. Nah, sekelompok orang ini tidak diwawancarai secara terpisah, melainkan bersamaan dalam suatu pertemuan. Teknik pengumpulan data seperti ini disebut pula dengan focus group interview. Nah, FGD ini dilakukan untuk mengetahui pandangan atau pikiran sebuah kelompok tentang suatu hal. Nah, bukan pandangan individual. Nah, untuk penerapannya kepada kasus dari komunitas Kapa dan juga PT PHP tersebut, yang pertama kita harus menetapkan target informan terlebih dahulu. Karena bertujuan untuk mendapatkan informasi dari sekelompok orang dan bukan individual, maka target yang paling tepat sasaran menurut kelompok kami adalah masyarakat Kapa dan juga karyawan dari PT PHP tersebut. Jadi, bisa dilakukan secara satu waktu untuk mewawancari masyarakat Kapa dan menanyakan kepada mereka terkait tentang isu-isu dari konflik tersebut. Kemudian di lain waktu lagi mewawancarai karyawan-karyawan dari PT PHP terkait isu tersebut juga. Nah, setelah menetapkan target informan, maka selaku peneliti kita harus membuat daftar pertanyaan terkait permasalahan yang sedang terjadi. Nah, mencatat setiap informasi yang disampaikan dari informan ini merupakan kelemahan juga dari FGD. Karena targetnya adalah kelompok, maka digunakan teknik wawancara mendalam untuk mengumpulkan informasi dari pemilik dari PT PHP dan juga minyak mama dari Nagari Kapa secara personal untuk mendapatkan data primer atau kunci jawaban dari suatu permasalahan. Nah, masuk kepada teknik kedua kita, yaitu wawancara mendalam. Nah, wawancara mendalam ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lazim digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif. Nah, seorang ahli Jerman pernah menyampaikan dalam suatu diskusi informal di Padang, wawancara mendalam ini disebut dengan omong-omong warung kopi atau OWK atau Ota-Ota Lapau dalam bahasa Minangkabaunya. Nah, masuk kepada penerapan teknik wawancara mendalam ini kepada kasus konflik antara komunitas Kapa dan juga PT PHP. Yang pertama adalah pada teknik wawancara mendalam ini kita gunakan dengan harapan dapat menggali informasi lebih dalam dari setiap perwakilan pihak yang berperan sebagai informan pelaku. Nah, baik itu PT PHP, pemilik perusahaan atau Bupati Pasaman dan Niniak Mama dari Nagari Kapa. Nah, informan pelaku ini merupakan informan yang terlibat di dalam kasus tersebut. Nah, sedangkan dari FGD atau Focus Group Discussion yang kita bahas tadi, kita hanya mendapatkan informan pengamat, yang mana mereka mengamati kasus tersebut secara dari garis luar kontribusi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa menetapkan informan pelaku sebagai target? Menurut kelompok kami, informan pelaku menjadi kunci dari konflik ini yang tentu saja berperan di dalamnya. Begitu juga dengan kasus dari
kasus konflik dari masyarakat Nagari Tiku 5 Jorong dan juga PT Mutiara Agam, yang mana dalam teknik pengumpulan datanya kami juga menggunakan wawancara mendalam dengan harapan tadi untuk menggali informasi dari informan pelaku untuk menggali informasi lebih dalam terkait kasus tersebut. Kelompok kami dalam penyelesaian sengketa menurut hukum adat Minangkabau meletakkan kebenaran pada strata yang tertinggi dengan menempatkan pemangku adat sebagai pelaksana dari kebenaran yang memposisikan musyawarah mufakat. Nah, dari kronologi sengketa dan upaya yang sudah ditempuh para pihak, merasakan bahwa upaya tersebut dirasakan belum mampu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Nah, menurut kami satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah dengan melakukan musyawarah langsung atau negosiasi antara masyarakat dengan pihak perusahaannya atau investor. Dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan atau pengambil keputusan di perusahaan tersebut. Nah, sehingga masyarakat bisa menyampaikan keinginannya. Nah, dan keputusan yang dihasilkan pun harus punya kekuatan mengikat di antara para pihak yang bersengketa dengan mendaftarkan ke kantor notaris dan ke pengadilan sehingga memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, jika penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, maka pihak ketiga di sini yang paling tepat adalah pihak dari pemerintah daerah. Nah, karena di samping bisa mengambil keputusan, pihak pemerintah daerah sejak awal sangat mengetahui kronologis penyerahan tanah ulayat tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.